Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Kurnia. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum kita mengawali pelajaran, lebih baik kita biar berkah. Mari kita berdoa. Untuk ketua kelasnya bisa memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Amin. Billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan awal berdoa niki kita bisa belajar bermanfaat. Semoga dalam belajar ini kita akan mendapatkan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya pagi hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sangat luar biasa. Saya pagi ini mau mengecek ada yang tidak masuk hari ini. Masuk semua. Alhamdulillah. Oh, masuk semua. Berarti tidak ada yang nggak masuk ya? Alhamdulillah, masuk semua. Mari kita untuk kedepannya pelajaran biar lebih bermanfaat lagi, biar kita lebih bernasional. Mari kita berdiri sejenak menyanyikan lagu nasional. Ayo berdiri semua. Hadap ke depan. Pancasila, aku mendukungmu. Mariana masih setia berkorban untukmu. Pancasila datang rakyat kampus nasional. Kita bangsamu. Ayo maju, Nah, sekarang Pak Arif mau membicarakan tentang kesepakatan kelas. Ketika kita mau pelajaran, pasti ada yang namanya kesepakatan. Apa itu kesepakatan? Berarti apa yang kamu pelajari di sini, kita membuat kesepakatan. Kalau ada apa-apa, instruksi dari Pak Guru. Nah, apa yang harus dilakukan ketika guru sedang menjelaskan? Mendengarkan dan memperhatikan. Tuh. Yang kedua, apa yang harus dilakukan ketika guru bertanya? Menjawab. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan ketika kalian sedang berdiskusi? Saling bertanya. Apalagi? Saling menghormati. Apalagi lapis diskusi? Menghargai. Yang terakhir yaitu apa yang harus dilakukan ketika ada yang sedang presentasi? Menghargai ketika teman kamu berpresentasi di depan. Sudah paham? Oke. Sekarang tahu di sini ada surat apa ini? Coba dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya.
antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Kenapa Pak Arif menyantumkan ayat tersebut surah Al-Kafirun? Ada yang tahu isinya ini tentang apa? Surah Al-Kafirun? Keragaman. Ada lagi? Apa? Toleransi antara apa? Agama. Terus apalagi? Budaya. Apalagi? Kenapa inilah menjadi topik kita ketika kita mau pelajaran, yaitu temanya tentang surah Al-Kafir, yaitu tentang indahnya kita bertoleransi antar umat beragama. Sudah paham ya? Nah, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu saling menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda agama. Kita pasti di lingkungan masyarakat itu pasti banyak beragam agama. Mungkin ada yang Islam, ada yang Kristen. Nah, kita kalau bisa harus bisa saling menjaga dan menghormati. Mengungkapkan perasaan mengenai pengalaman bergaul dengan teman yang berbeda agama dengan baik, mungkin sama di masyarakat ataupun di lingkungan sekolah. Pasti sama merasakan ketika bergaul dengan berbeda agama, berbeda suku. Itu perasaan kamu kayak gimana? Yang C, meyakini bahwa keraguan sebagai sunatullah dengan benar. Bahwa keragaman sebagai sunatullah. Di agama Islam itu namanya agama itu menjadi pondasi sunatullah. Dengan alasan apa? Kita bisa membaur agama Islam ini tidak mendirikan yang berbeda-beda, justru tambah menyatukan. Kita harus bersatu mulai dari suku, budaya, agama, etnis. Yang dia menghormati orang lain sebagai cerminan dari iman dengan baik. Berarti kita harus bisa menghormati. Kalau kita umat Islam harus bisa menghargai agama lain. Lah kita menghormati, berarti otomatis kita itu akan ternilai dengan keimanan. Kalau ada agama lain tidak usah dicaci maki, dicacar gini. Itu justru menunjukkan keimanan kamu. Kalau kamu iman kamu bagus, justru kamu akan mendukung dengan agama orang lain, tetapi dengan cara menghargai. Sudah paham anak-anak? Nah, sekarang sebelum kita mengalih diskusi, kita berdiri dulu biar fresh. Ayo. Yang bertugas bisa di depan memimpin ketua kelompoknya. Kelas 4. Berteman. Saling cinta, saling jaga, saling hormat, saling ridho. Kelas 4. Anak berakhlak. Beri tepuk tangan. Ya. Ayo duduk. Terima kasih. Nah. Selanjutnya yaitu kita membedah materi pembelajaran kita. Yang pertama yaitu keragaman sebagai sunatullah. Berarti di agama Islam keragaman itu sudah menjadi sunatullah dalam Islam. Yang kedua, ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Jadi sama, di dalam Islam itu ajarannya sangat sunatullah banget. Berarti kalau sampai dengan berbagai suku budaya kita itu kalau bisa beragam itu justru akan menimbulkan sunatullah. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Ya, di sini kita harus bisa menghormati, menghargai agama lain, mulai dari suku, budaya atau etnis. Di sini saya menampilkan video, sampean anak-anak bisa mencermati video tersebut ini. Nah. Mati. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Nah, dilihat, dipahami dari video-video yang saya tampilkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar dari kelas 4 bab 3, indahnya saling menghargai dalam keragaman.
Sudah lihat video tadi? Ada yang tahu tentang apa tadi videonya? Terus? Apa? Budaya. Ada lagi? Bahasa. Disitulah keunikan agama Islam itu. Kita itu bisa merangkul semua agama, suku, budaya. Pengertian keragaman. Keragaman adalah perbedaan yang ada di sekitar kita. Seperti perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa. Perbedaan adalah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Jadi untuk perbedaan kita tidak harus melihat jauh. Kita cukup melihat di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah aja banyak perbedaan. Mungkin ada yang kulitnya hitam, putih, coklat, rambutnya enak sing rada abang, enak sing rada ireng lah. Itulah keunikan kita dalam menjadi manusia yang berbeda ragam. Sudah paham anak-anak? Di lain situ, agama Islam itu harus bisa merangkul semua keagamaan. Di Indonesia ini ada berapa agama? Yang pertama agama? Kedua? Ketiga? Keempat? Kelima? Di antara 5 ini adalah agama yang disahkan di Indonesia. Kalau di luar negeri, lebih banyak lagi. Tapi ini adalah agama yang ada di Indonesia. Menghargai perbedaan agama. Yang pertama adalah toleransi. Toleransi adalah sikap menghargai, membiarkan dan menghormati perbedaan yang ada, baik dalam agama, suku, budaya, bahasa, maupun pendapat, tanpa memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain. Jadi kalau kita bertoleransi tidak boleh memandang siapa kamu, siapa agamamu, siapa suku kamu, itu tidak boleh. Kita manusia ya kita harus bisa menjadi manusia bersama-sama. Itulah wujud kita toleransi di masyarakat. Sudah paham anak-anak? Sudah. Dalam Islam tentang toleransi. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6, lakum di hukum bali. Yang artinya apa? Untukmu dan untukmu. Sudah jelas di sini digarisbawahi agama mereka punya agama sendiri, kita juga mempunyai agama sendiri. Itu sudah jelas. Berarti kita tidak boleh meniru dengan agama orang lain, tapi kita itu sudah mempunyai agama sendiri. Nah, pentingnya menghormati perbedaan. Apa sih pentingnya menghormati perbedaan ini? Menghormati orang yang berbeda agama bermanfaat untuk yang pertama. Menjaga kerukunan sekolah dan di masyarakat. Kalau kita tidak bisa menjaga keutuhan itu, kita akan hancur, akan konflik. Karena konflik itu pasti ujung-ujungnya biasanya faktornya agama, suku. Nah, makanya kita bisa menghargai kerukunan yang ada di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Yang kedua, mencegah pertengkaran dan perpecahan. Itu sudah jelas ya, mencegah pertengkaran dan perbedaan maupun itu di sekolah juga di masyarakat. Yang ketiga, membiasakan hidup damai. Itu membiasakan hidup damai dan saling menghargai. Islam itu indah ketika kita akan bertoleransi, merangkul sama agama. Anak-anakku sudah paham semua? Tugas kita yaitu kita melakukan diskusi, memecahkan kasus yang ada di lingkungan masyarakat atau di lingkungan rumah tentang beragaman. Saya bagikan LKPD-nya ya. Nah, ini satu. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Ini kelompok berapa? 2. Nah, ini kelompok 1. Di situ ada 3 kasus. Nah, ada soal-soal sini sampean kerjakan kelompok dengan teman-teman kamu yang satu kelompok. Oke, bisa dikerjakan sekarang? Bisa. Ya.
Kalau sudah selesai, sudah selesai semua toh? Sudah selesai, kita presentasi satu-satu. Saya acak ya, mengambil kertas di depan sini. Untuk ketua kelompoknya bisa maju ke depan satu persatu mengambil kertas. Nah, mulai dari kelompok 3 dulu, maju ke sini. Nah, mengambil kertas. Nah, bawa ke sana. Kelompok 2. Nah, kelompok 1. Nah, di situ kalian buka anak-anak, buka. Jadi sampean harus mempresentasikan kasus yang ada di kertas itu. Kelompok 3 membacakan kasus berapa? 3. Yang kelompok 2? Kelompok 1? Oke. Kalian diskusikan sebentar, habis ini sampean presentasi maju ke depan satu-satu. Sudah selesai untuk belajar kelompoknya? Sudah siap untuk mempresentasikan maju satu-satu per kelompok? Berani? Oke. Sekarang yang ke depan mulai dari kelompok 3 dulu. Nah. Beri tepuk tangan dong yang meriah. Dengarkan. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 kelas 4. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok saya. Kasus 3. Bagaimana kamu bersikap ketika temanmu merayakan hari besar agamanya? Jawabannya, ikut mengucapkan selamat tetapi tidak berlebihan. Ada tambahan lagi mungkin dari kelompok lain? Tidak. Apa nggak apa-apa? Apa? Selain itu? Nggak apa-apa apa? Nggak, cukup. Oh, cukup. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah dong sama temennya. Nah. Oke, silakan duduk. Saya acak langsung kelompok 1. Apa yang kamu lakukan jika teman kamu berbeda agama sedang berpuasa, sementara kamu tidak? Jawaban, tidak mengganggu dan saling menghargai, karena sesama beda agama kita saling menghargai. Oke, beri tepuk tangan yang meriah dong buat temannya. Mungkin ada masukan lagi? Tidak. Oke, terima kasih. Duduk. Beri tepuk tangan yang meriah tadi. Ya, apa? Semangat. Oke, terima kasih. Yaitu selanjutnya maju ke depan untuk kelompok 2. Nah, beri tepuk tangan yang meriah dong buat temannya ya. Bentar, nunggu di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 kelas 4. Saya akan membacakan hasil diskusi kasus 1. Bagaimana sikapmu jika ada teman yang mengajakmu ikut ibadah agamanya? Jawaban, menolak dengan sopan dan saling menghormati karena kita mempunyai agama masing-masing. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Bisa duduk kembali. Ketika temanmu merayakan hari besar agamanya, nah, kayak hari besar Kristen, hari besar Hindu, kita sah saja untuk mengucapkan, tetapi tidak berlebihan. Kita hanya cukup menghormati dengan ya mengucapkan sekedar saja. Sudah paham anak-anak? Sudah. Habis ini kita mengerjakan tugas individu. Nah, kita bagikan ya tugas individunya.
Nah, ini tugas individu, saman kerjakan anak-anak. Nah, satu-satu aja. Nah, dilihat. Di situ ada betul atau salah dan juga memberi alasan. Nah, dilihat. Kelompok berapa ini? Satu. Nah, coba dikerjakan. Kerjakan sendiri-sendiri, ayo. Terima kasih anak-anak. Tugas individu sudah kamu selesaikan. Kita SBK sebentar buat refleksi biar kita lebih segar fresh. Mohon berdiri semua anak-anak ya. Nah. Bluetooth mode. Nah, posisi di depan semua ya anak-anak. Nah. Ayo bersama-sama. Ayo gerak. Nah, ayo. Kiri. Oke, terima kasih beri tepuk tangan. Itu kembali. Untuk refleksi pagi ini, untuk pelajaran kita yaitu bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Menyenangkan. Yang kedua, kegiatan pembelajaran apa yang paling menyenangkan dan berkesan pagi ini? Oh, apa? Diskusi, apa lagi? Presentasi, biar kita tahu kerjasama antar kelompok. Sekarang tugas rumahnya yaitu kalian membuat poster tentang pesan-pesan toleransi. Jadi kalian di rumah mencari gambar poster, gambar-gambar mungkin di internet atau apa yang berhubungan dengan pesan-pesan toleransi. Untuk pertemuan berikutnya bisa dikumpulkan. Sudah paham anak-anakku?
Terima kasih. Sebelum pembelajaran saya tutup, saya ucapkan sangat banyak terima kasih. Semoga dalam pembelajaran hari ini kita bisa membawa keberkahan, manfaat kita, makna kebersamaan, keragaman, kebudayaan. Itulah agama Islam yang sangat indah. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Untuk ketua kelasnya bisa dipimpin. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga dalam berdoa apa yang kalian dapat pagi ini bisa bermanfaat, membawa berkah buat ke depan kesuksesan kalian semua. Amin. Akhirul kalam dari Pak Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.